Oke, selamat datang kembali adik-adik semua dalam channel Simat ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal limit ya. Nanti akan Bapak buat 4 soal tambahan ya. Mudah-mudahan dengan soal yang ini kamu akan lebih paham bagaimana untuk mengerjakan soal limit ya. Dan nanti sini juga kita tunjukkan trik-trik untuk mengerjakannya ya. Oke, sekarang akan kita bahas soal yang pertama dulu ya. Ini ada soal limit X menuju 3 dari fungsi yang ini. Nah, ini kan sama dengan pertemuan pertama yang limit ya. Berarti langkah pertama itu apa? Yang langkah pertama itu harus benar. Kita substitusikan harga X sama dengan 3 ke soal. Oke, sehingga nanti akan menghasilkan apa? Adik-adik coba yuk. 3 pangkat 2 itu 9, dikurang 4 kali 3 itu 12, ditambah 3, ya, dibagi dengan berapa? 9 kurang 15 ditambah 6, oke? Yuk, coba 9 kurang 12 min 3 ya, ditambah 3, iya itu sama dengan 0, dibagi dengan berapa? 9 kurang 15 minus 6, ditambah 6 sama dengan 0 ya, sehingga muncul bentuk 0 per 0, berarti apa? Dapat kita simpulkan berarti ini bukan solusi ya. Sehingga apa? Sehingga pakai cara yang kedua ya, boleh kita faktorkan ya. Nah, coba lihat soalnya. Ini kan limit X menuju 3 ya. Kemarin Bapak bilang gimana? Berarti pasti ada faktornya yaitu X dikurang 3. Kenapa Pak? Karena ini pasti pembuat 0. Ya, ini pasti pembuat 0. Oke. Dan kalau dia 0 per 0, berarti apa? X min 3 ini pasti ada di pembilang dan ada di penyebut. Ya. Nah, sekarang kalau kita kerjakan, berarti gimana? Berarti limit ya X menuju 3, langsung saja X kurang 3 di atas ya, dibagi dengan X kurang 3 di bawah. Nah, sekarang tinggal kita cari temannya ya. Ini pasti si X, ya, ini pasti si X. Nah, sekarang kita cari yuk. Ini kan 3 ya. Minus 3 dikali berapa supaya plus 3? Ya, berarti benar. Ini min 1. Nah, ini minus 3 dikali berapa supaya plus 6? Iya, berarti ini minus 2. Nah, sekarang langsung ketahuan ada X min 3, X min 3. Nah, ini langsung aja kita coret. Hmm, hmm. Berarti apa tinggal? Limit X menuju 3 tinggal X min 1 dibagi dengan X minus 2. Baru apa? Tinggal kita substitusi X sama dengan 3 ya. Berarti berapa? Berarti 3 kurang 1 dibagi dengan 3 dikurang 2 ya. Berarti berapa nih? 3 kurang 1, 2. 3 kurang 2, 1. Berarti 2 dibagi 1. Hasilnya berapa? Iya, 2. Ada jawabannya? Ada yang bola. Benar ya? Nah, jadi ini nggak susah ya. Nanti kalau dia limit X menuju 3 atau menuju berapapun, ada substitusi dulu. Kalau jawabannya 0 per 0, langsung difaktorkan. Ya, langsung buat dia menjadi pembuat 0. Oke? Nah, sekarang kita masuk soal yang kedua. Ya, ini merupakan soal limit trigonometri. Ya, nah, ini Pak, gimana soalnya lagi? Ya kan? Nah, sekarang yang kita curigai ya adalah bentuk yang ini. Ya, yang kita curigai adalah bentuk yang ini. Nah, kalau ada ingat, ini rumus trigonometrinya apa? Ya kan? Nah, nanti ada rumus tangen ya yang namanya X ditambah dengan Y ya. Itu rumusnya apa? Berarti tangen X ditambah tangen Y ya dibagi dengan siapa? Satu dikurang tangen X dikalikan dengan tangen Y. Benar. Jadi, kalau nanti ini kita kurangkan, ya, nanti tinggal buat tanda kurang di sini, nanti di sini ada tanda plusnya. Nah, berarti soal yang ini bisa Bapak ganti, ya, menjadi apa? Berarti limit X mendekati Y, berarti kan ini minus, ya. Kalau ini minus, berarti apa? Menjadi benar. Berarti menjadi tangen
X dikurang Y, ya, dibagi dengan siapa? Dibagi dengan X kuadrat dikurang Y kuadrat, dibagi dengan minus 2Y kuadrat. Nah, ini dari nih. Oke. Berarti ini akan sama dengan, ya, Bapak sambung kemari. Berarti limit X menuju Y. Ini kan kalau Bapak rubah dia kan menjadi tangen X kurang Y dikali siapa? Iya, dikali 2Y kuadrat dibagi dengan X kuadrat dikurang Y kuadrat. Benar ya? Nah, sekarang ingat lagi rumusnya. Yuk, rumus A pangkat 2 kurang B pangkat 2 itu apa? Iya, berarti A plus B dikalikan A kurang B. Benar ya? Berarti ini Bapak pecah lagi. Jadi apa? Limit X menuju Y, ya, tangen X kurang Y, ya, dikali minus 2Y kuadrat, ini dipecah. Nah, jadi apa? Benar, X kurang Y dikalikan dengan X plus Y. Ya, kemarin kalau rumusnya tangan kan pasti habis ya. Tinggal lihat koefisien depannya. Ini berapa koefisiennya? Satu. Berarti ini habis. Menghasilkan satu. Oke, berarti apa? Tinggal kita substitusi ya kan? Berarti apa? Limit X menuju Y yang tinggal siapa? Minus 2Y kuadrat dibagi X plus Y. Ya, kalau opak substitusi berarti apa? Ganti X dengan Y. Jadi apa ini? Berarti minus 2Y kuadrat dibagi dengan Y ditambah Y. Jadi apa ini? Minus 2Y kuadrat dibagikan dengan 2Y. Duanya habis. Y-nya tinggal satu. Apa dia? Berarti minus minus Y. Nah, gampang ya. Sehingga apa jawabannya? Yang E. Berarti enak. Nah, gampang ya. Tapi kamu harus hafal rumus trigonometri untuk yang tangannya. Oke, sekarang soal yang ketiga ya. Nah, ini kan kemarin sudah ada triknya ya. Masih ingat triknya apa ini? Ya, kemarin kalau ada bentuk limit ya, limit X mendekati tak hingga ya, dari apa? AX pangkat M ditambah BX pangkat M kurang satu sampai nanti tambah konstanta dibagi dengan apa? Bapak buat fx pangkat n, ya ini n ya, ditambah gx pangkat n kurang satu sampai konstanta, ya. Kalau m-nya, ya, ini m ya, ini m. Kalau m-nya lebih besar n, ya, apa jawabannya? Ya, hingga. Kalau m sama dengan n, tinggal dibaikan koefisiennya. Nah, kalau m lebih kecil n, berarti hasilnya sama dengan 0 ya. 0. Nah, sekarang coba lihat deh. Ini kan sama-sama pangkat di 3 yang tertinggi. Nah, kalau sama pangkat berarti apa? Tinggal dibagi koefisien. Kan gampang ya. Berarti apa? Triknya tinggal dibagi dengan koefisien. Berarti 4 dibagi dengan 6. Ada jawabannya? Iya, nggak ada ya. Ya, ini masih bentuk simple pasnya ini. Tiba ke bentuk pas perfect continuous ya. Dibagi nih, berapa dia? Iya, 2/3. Sehingga jawabannya yang C, cinta. Nah, yang penting tahu triknya ya, nggak susah. Oke, sekarang soal yang terakhir. Nah, sekarang kita masuk limit nih. Kalau ada ingat lagi kemarin bentuknya kan langsung tahu nih triknya ya. Tapi ingat, dia mesti kita rubah dulu bentuknya. Benar. Berarti limit X tak hingga, ya, ini Bapak rubah, ya. Sama dengan siapa? Akar dari 2X min 1 kuadrat. Sama ya. Dikurang apa? Akar dari 4X kuadrat kurang 3X ditambah dengan 5. Yuk, kita rubah bentuknya yuk. Berarti limit X menuju tak hingga. Ini kalau kita pangkat 2 jadi apa? Ya, 4X kuadrat baru kurang 4X ditambah 1. Kurang akar dari, ya, 4X kuadrat kurang 3X ditambah dengan 5. Benar ya? Nah, sekarang 4-nya sama. Nih, sama-sama 4. Berarti rumusnya apa? Berarti kita gunakan triknya. Ya, berarti B min Q dibagi dengan 2 akar A. Ya, B-nya berapa, Dek?
Iya, ini B-nya ya, berarti minus 4 kurang Q-nya berapa? Ini Q-nya min 3 dibagi dengan 2 A-nya siapa? Ah, iya, 4. Nah, J berapa ini? Berarti minus 4 ditambah 3 dibagi dengan 2 kali 2. Hasilnya berapa ini? Berarti sama dengan berapa? Min 1 dibagi 4. Ada jawabannya? Dapat. Iya, jawabannya adalah ya, bola. Nah, jadi soal limit ini tidak susah ya. Jadi harus kamu pintar-pintar untuk memilih trik yang mana digunakan. Apalagi untuk nanti limit tak hingga. Jadi memang kesulitan itu sering di limit trigonometri karena kita harus menghafal rumus dari trigonometri. Tapi ingat, limit trigonometri itu harus dibawa ke bentuk sinus sama tangan seperti soal yang ini tadi. Oke, jadi ingat soal limit ini mudah ya. Oke, jadi sekian dulu pertemuan kita. Jadi kalau kamu merasa channel ini bermanfaat buat kamu, ya jangan malu-malu untuk subscribe, like, dan komen. Oke, sekian dari Bapak. Terima kasih. Ingat, matematika itu mudah dan menyenangkan.